Oke, adik-adik sekalian, pada perkuliahan kita kali ini, kita membahas subquery lanjutan, dan sebelumnya kita akan mereview kembali apa yang sudah kita dapatkan di basis data yang pertama pada materi subquery, ya, supaya nanti kita melangkah ke materi subquery lanjutan, itu bisa dengan mudah kita pahami. Ya. Nah, ini saya ambilkan dari materi Oracle, ya, subquery-nya. Nah, sebenarnya subquery itu kegunaannya untuk apa? Ya. Anda bisa lihat di poin 7.2, ya. Pengertian subquery lanjutan itu memecahkan atau menjelaskan ilustrasi sebagai berikut. Ya. Misalnya kita ingin membuat suatu query untuk mencari gaji pegawai yang lebih besar dari gaji yang dimiliki oleh pegawai bernama Abel. Nah, sehingga ini ada dua soal sebetulnya, ya. Jadi untuk mencari gaji yang lebih besar dari gajinya Abel, maka saya harus cari tahu dulu berapa sih gajinya Abel itu. Ketika saya tahu gajinya Abel, maka saya bisa mencari pegawai yang melebihi gajinya Abel. Ya. Jadi sebetulnya ada dua query di dalamnya. Ya, ada dua query di dalamnya. Ada query berapa, atau ada query untuk mencari berapa salary Abel atau gajinya Abel. Setelah itu baru mencari atau ada query untuk mencari pegawai yang gajinya melebihi gajinya Abel. Ya. Kemudian ini kita jadikan satu, ya, kita jadikan satu query. Nah, makanya ini dinamakan subquery. Ya. Jadi subquery itu adalah query yang di dalamnya lebih dari satu query. Nah, sehingga ilustrasinya di kotak ini, ya, kita langkah yang pertama adalah mencari berapa gajinya Abel, itu masuk dalam subquery. Kemudian hasil dari subquery-nya itu akan menjadi baris kandidat pada main query. Pegawai yang mana yang memiliki salary yang lebih besar dari salary kepunyaannya Abel. Ya, itu. Nah, sintak dari subquery adalah sebagai berikut, ya. Select, kemudian select di sini adalah kolomnya, kemudian from table atau nama tabelnya, where expression operator. Lalu di dalamnya ada subquery diawali dengan tanda dalam kurung, ya. Subquery-nya ada dalam kurung. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka subquery-nya seperti ini, ya. Select last name from employee where salary lebih besar. Ya, lebih besar. Kemudian subquery-nya adalah select salary from employee where last name sama dengan Abel. Ya. Nah, ini select salary from employee where last name sama dengan Abel, itu kalau dijalankan itu menghasilkan 11.000. Nilainya adalah 11.000. Nah, 11.000 ini menjadi filter atau nilai filter atau nilai where clause-nya dari where salary lebih besar daripada 11.000. Muncullah last name yang atau pegawai yang gajinya lebih dari 11.000, yaitu di bawah ini. Kemudian Anda masih ingat kembali pada materi subquery yang sudah Anda dapatkan pada semester sebelumnya. Kemudian petunjuk penggunaan subquery, ya. Petunjuk penggunaan subquery itu letakkan subquery di dalam tanda kurung. Ya. Jadi letakkan subquery di dalam tanda kurung. Lalu tempatkan subquery, ya, pada sisi kanan dari kondisi pembandingan. Jadi biasakan biasakan subquery itu ada di sisi kanan dari kondisi pembandingan, ya. Lalu causal order by dalam subquery tidak diperlukan jika yang dibentuk adalah top end analysis atau rank, ya. Rank di dalam sebuah query. Tapi ini enggak kita bahas, ya. Kemudian gunakan operator baris tunggal dengan subquery baris tunggal
dan operator baris ganda dengan subquery baris ganda. Nanti kita ada penjelasannya di bawah. Nah, kemudian tipe-tipe subquery ya, itu ada single row subquery, atau artinya dia menghasilkan subquery baris tunggal. Kemudian ada multi row subquery garis ganda, jadi dia menghasilkan hasil lebih dari satu baris. Kemudian ada juga multiple column, jadi subquery yang menggunakan kolom ganda. Kemudian pembahasan pertama adalah subquery pada baris tunggal ya. Nah, di poin 7.7 itu, nah single row subquery memberikan hasil hanya satu baris pada bagian subquery. Ya, jadi hasil dari subquery-nya itu hanya menghasilkan satu baris data. Maka operatornya ya itu hanya ini ya, sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya. Jadi ini adalah operator khusus untuk subquery baris tunggal. Nah, contoh menjalankan subquery baris tunggal, Anda bisa lihat yang contoh yang awal tadi, ada juga contoh yang kedua. Select last name, job ID, salary from employee, where job ID sama dengan, nah ini subquery yang pertama, ya, select job ID from employee, where employee ID sama dengan 141. Nah, ini hanya menghasilkan satu baris tunggal, yaitu ST Club. Ya. Nah, operatornya cocok pakai sama dengan. Ya. Kemudian N salary lebih besar daripada select salary from employee where employee ID sama dengan 143. Nah, ini menghasilkan juga satu baris data yaitu 2.600. Dan ini cocok untuk subquery baris tunggal yaitu lebih besar. Ya. Dan ini bisa dijalankan dan hasilnya adalah di bawahnya. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian juga kita bisa menggunakan fungsi grup dalam subquery ya. Ada min, max, ya, AVG, ya, count dan seterusnya itu bisa kita gunakan dalam subquery. Nah, contohnya ini ya, where salary sama dengan subquery-nya select min salary from employee. Nah, hasilnya di sini adalah 2.500. Karena dia baris tunggal, maka cocok kita menggunakan sama dengan. Nah, hasilnya di bawahnya ini. Oke, kemudian subquery yang kita gunakan untuk atau kita masukkan dalam klausa having. Ya. Nah, having ini bisa Anda dapatkan pada fungsi group by, ya, fungsi grup. Ya, untuk filter fungsi grup itu harus pakai having ya. Anda bisa nanti pelajari kembali materi-materi SQL sebelumnya. Jadi having min salary lebih besar. Select min salary from employee where department ID sama dengan 50. Dan select min salary from employee department ID sama dengan 50 itu menghasilkan satu baris tunggal yaitu 2.500. Dan ini cocok menggunakan operator baris tunggal lebih besar. Ya. Oke. Kemudian 7.11. Ya. Apa yang salah dengan statement ini? Ya. Anda bisa lihat select employee ID, last name from employee where salary sama dengan. Nah, di sini select min salary from employee. Nah, ini fungsi grup, tetapi ada tambahan group by. Ya, berarti ini salary-nya akan dimunculkan per rata-rata departemen ID. Ya. Jadi salary yang dimunculkan adalah per departemen ID, sehingga memunculkan lebih dari satu baris. Nah, kalau lebih dari satu baris ada operator sama dengan, nah ini error pasti. Nah, errornya ini ya, single row subquery return more than row. Single row subquery itu ini operator sama dengan ini yang menentukan. Dia harusnya single row subquery, tetapi subquery-nya menghasilkan lebih dari satu baris, makanya error. Sehingga operator ini nggak cocok. Nggak cocok Anda gunakan pada subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris. Nah, berikutnya untuk operator baris ganda ya, Anda bisa menggunakan operator yang ada di sini ya. Operatornya bisa menggunakan in, itu identik dengan sama dengan ya. Jadi operator sama dengan itu identik dengan in pada
subquery baris ganda. Kemudian any dan all ya. Kalau any bandingkan suatu nilai terhadap setiap nilai yang dikembalikan oleh subquery. Ya, jadi setiap nilai itu akan dibandingkan. Kalau all, semua nilai akan dibandingkan ya. Nah, jadi kalau ada any sama all berarti subquery pada baris ganda. Nah, penggunaan operator any pada subquery baris ganda 7.14. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan operator sama dengan any itu ekuivalen dengan in, ya ini bisa diganti dengan in saja boleh. Kalau lebih kecil daripada any itu ekuivalen dengan maksimum, kemudian lebih besar daripada any berarti ekuivalen dengan minimum. Contohnya ini adik-adik sekalian ya. Select employee ID, last name, job ID, salary from employee where salary lebih kecil any ya. Nah, lebih kecil any. Berarti ini harapan kita adalah subquery garis ganda ya. Subquery baris ganda. Nah, subquery-nya ini select salary from employee where job ID sama dengan ID prop. Nah, employee dengan job ID-nya ID prop itu lebih dari satu pegawai sehingga memunculkan ini ya. 9.000, 6.000 sama 4.200. Nah, cara ngeceknya seperti ini ya. Cara ngeceknya, salary-nya itu apakah lebih kecil daripada 9.000? Kalau iya, maka akan langsung dimunculkan. Apakah dia lebih kecil daripada 6.000? Kalau iya, langsung dimunculkan. Kemudian, apakah lebih kecil daripada 4.200? Nah, kalau iya, ya langsung dimunculkan. Nah, sehingga hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 9.000 atau kurang dari 6.000 atau kalau kurang dari 4.200, maka akan langsung dimunculkan. Ya, lebih kecil any. Nah, ini bisa Anda lihat. Sehingga yang kalau modelnya seperti ini, yang justru yang dimunculkan adalah kalau any, kalau lebih kecil kita cari yang maksimalnya ya. Maksimalnya 9.000. Pokoknya di bawah 9.000 itu pasti muncul. Yang lain tidak dihiraukan. Karena dia dicek satu demi satu ya. Cek satu demi satu. Itu any ya. Kemudian all. Nah, kalau all, itu kan dicek semuanya. Apakah salary-nya lebih kecil daripada 9.000, maaf, dan juga lebih kecil daripada 6.000, dan juga 4.200, baru dia muncul. Sehingga tadi yang 5.800 nggak ikut muncul. Mengapa? Karena dia masih di atas 4.200. Sehingga kalau lebih kecil all, itu yang dicari adalah min-nya, ya, minimum dari any. Minimum dari list, ya, minimum dari list set, yaitu 4.200. Ya. Kemudian Anda memahami itu. Kemudian 716, ya, nilai nol dalam subquery. Nah, nilai nol dalam subquery kalau misalnya ada nilai nol, ya ini enggak dimunculkan ya. Nah, itu review ya, review dari subquery yang sudah Anda pelajari di semester sebelumnya. Nah, berikutnya kita langsung ke materi utama kita, yaitu query lanjutan. Ya, query lanjutan. Jadi, ini membahas khususnya subquery yang sudah kita peroleh atau sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Oke, tujuannya di sini adalah mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL, kemudian mengenal subquery pada banyak kolom, dan mengenal subquery pada klausa from. Nah, apa itu subquery? Ini dijelaskan lagi ya. Jadi subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Jadi kalau Anda suatu saat mencari data yang lebih kompleks dan itu tidak bisa diselesaikan pada query single query saja, maka Anda mau nggak mau harus menggunakan subquery. Nah, subquery sendiri adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Ya, jadi SQL di dalamnya ada SQL. Nah, subquery sendiri itu ada subquery di
dinamakan inner query, dan main query dinamakan outer query. Nah, eksekusi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query dijalankan. Ya. Kemudian hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Jadi hasil subquery-nya akan digunakan oleh main query. Ya, itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Nah, contohnya tadi, ini main query-nya yang besar, kemudian subquery-nya ada di warna hijau ini ya, dan dalam tanda kurung. Ya. Tadi sudah saya jelaskan juga. Contohnya ini, select last name from employee where salary lebih besar daripada select salary from employee where employee ID sama dengan 149. Jadi, soal di atas itu soalnya seperti ini ya. Query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai yang dengan nomor pegawai 149. Kalau tadi, carilah gaji pegawai yang melebihi gajinya Abel. Ya, kalau ini gajinya nomor pegawai 149. Ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya sama. Kemudian berikutnya tambahnya di materi ini adalah subquery pada banyak kolom. Ya, subquery pada banyak kolom. Nah, subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row dan multiple kolom. Nah, berikut ini contoh pembanding dengan banyak kolom ya. Ini ada main query-nya, lalu where. Nah, di sini where-nya langsung dua ya. Langsung dua kolom dalam inset ya. Manager ID, departemen ID in. Nah, baru Anda mencari pada subquery. Ya, baru Anda mencarinya pada subquery. Jadi subquery-nya itu juga harus mengandung dua kolom, bisa satu baris, bisa banyak baris. Ya, bisa satu baris, bisa banyak baris. Tapi kalau klausa in ini diharapkan lebih dari satu baris. Tapi satu baris pun tidak apa-apa ya. Diharapkan lebih dari satu baris, tapi satu baris pun, ataupun tidak ada, itu juga nggak ada masalah. Nah, kemudian pembandingan kolom dalam subquery pada banyak kolom itu dapat berupa dua jenis, yaitu pairwise comparison subquery dan non-pairwise comparison subquery. Nah, kalau yang pairwise comparison subquery ini contohnya seperti ini ya. Berikut contoh pembandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor departemen 178 dan 174. Ya, dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Jadi di manajeri dan departemen yang sama. Jadi manajer dan departemen ID yang sama pada pegawai 178 dan 174. Jadi di sini kalau misalnya pairwise, maka Anda langsung pada where clause-nya Anda bisa langsung tambahkan ya. Bisa Anda langsung tambahkan dua kolom yang dicari, yaitu manager ID, departemen ID. Ya, bisa langsung seperti itu. Kemudian operatornya adalah operator baris ganda ya. Kalau operator baris ganda itu enaknya apa? Anda nggak akan worry, tidak akan khawatir ya kalau misalnya subquery-nya itu menghasilkan satu baris. Kalau Anda pakai sama dengan, kalau dia hanya menghasilkan, kalau dia suatu saat di data itu menghasilkan satu baris, nggak ada masalah. Tapi begitu suatu saat dia menghasilkan lebih dari satu baris, maka jadi masalah. Yang paling aman adalah dengan menggunakan operator in. Ya, jadi kalau subquery-nya itu menghasilkan lebih dari satu baris, ya nggak ada masalah. Satu baris pun ya nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, sehingga di sini subquery-nya mengikuti dari where clause-nya. Ya. Where clause-nya di sini dua kolom, maka di sini juga harus subquery-nya dua kolom ya, manager ID, departemen ID. From employee dan dicari employee ID-nya 178,174. Dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Bukan termasuk berarti employee ID-nya bukan atau not 178,174. Ya. Nah, cara jawabnya seperti itu ya kalau pairwise comparison subquery. Kemudian yang non pairwise. Kalau non pairwise yang tadi tinggal dipisah saja adik-adik sekalian ya. Kalau tadi manajer ID, departemen ID itu dipisah, maaf digabung kalau yang tadi sekarang dipisah dengan operator N. Ya. Nah, ini berarti ada dua subquery.
Ya, ada dua subquery. Sebetulnya ini akan dua kali kerja ya. Dia harus mencari subquery yang pertama, select manager ID from employee where employee ID in 174.141. Kemudian kedua dia juga harus menjalankan subquery yang kedua, baru menjalankan main query. Berarti ada 3 step. Tapi kalau yang awal, yang Firebase itu dia hanya 2 step. Ya, menjalankan subquery ini dan menjalankan main query. Ya, secara performance itu lebih cepat dengan menggunakan Firebase. Nah, karena dia hanya 2 step saja, cara kerjanya sih DBMS-nya. Kalau ini dua step, ya, sorry 3 step. Ya, kalau yang non Firebase yang model seperti ini, dia 3 step. Ya, step yang pertama menjalankan 2 subquery, ya, 2 step. Kemudian step yang ketiga adalah menjalankan main query. Nah, itu. Hasilnya sama, Kemudian berikutnya subquery pada klausa from, ya, subquery pada klausa from. Oke. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Jadi subquery sendiri itu bisa Anda letakkan pada klausa from, seperti yang di contohnya ini. Klausa from itu kan seperti kayak tabel ya, ada tahunya kan sebelumnya tabel, tetapi Anda juga bisa memasukkan subquery seakan-akan dia adalah tabel. Nah, ini bisa jadi kalau kita pakai view, nah itu bisa kita pakai view ya. Objek view-nya di Oracle itu kan bisa. Objek view-nya Oracle sebelumnya dia adalah query juga. Tapi dia dialiaskan ke view. Tapi kalau yang ini kita langsung masukkan ke dalam sebuah statement SQL. Ya, contohnya ini select A last name, salary, A department ID, B sal VG, from employee A, nah ini. Ini adalah sebuah tabel yang kita aliaskan B. Isinya tabelnya adalah departemen ID dan rata-rata gaji pada departemen itu ya. Kemudian kita joinkan ya. Kita joinkan di situ where A departemen ID sama dengan B departemen ID. Di mana gaji dari pegawai itu melebihi dari rata-rata gaji tempat dia bekerja. Ya, melebihi rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Nah, itu akan muncul seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ini kita anggap sebuah tabel yang isinya ada kolom departemen ID dan sal VG. Ya. Ini ibaratnya ya sebuah tabel ya. Ibaratnya sebuah tabel di sini, tetapi langsung kita inline-kan ke dalam sebuah query. Mudah-mudahan Anda bisa membayangkan ini ya, antara tabel fisik employee A, kemudian ada tabel view, ya, tabel view hasil dari subquery. Ya, seakan ini adalah sebuah tabel. Nah, kalau Anda kesulitan, Anda bisa membuat tabel employee ya, isinya last name, salary, departemen ID. Kemudian Anda juga oret-oretan membuat tabel B, ya, tabel B. Jadi kalau ini tabel employee, ini tabel B itu isinya departemen ID dan rata-rata gajinya pada departemen ID itu. Ya, Anda buat oret-oretan itu ya, misalnya oret-oretan tabel B itu isinya departemen ID dan Anda melihat satu demi satu datanya di tabel employee. Rata-rata departemen ID-nya di tabel employee tadi itu berapa rata-rata gajinya. Itu kan harus Anda cek satu demi satu ya. Nah, ketemulah tabel B. Ya, ketemulah tabel B, kemudian direlasikan ke tabel A. Nah, ini ada relasinya. Ada relasinya. Kemudian dibandingkan ya, tiap data pada tabel A di salary-nya itu harus lebih besar daripada rata-rata gaji ya di tabel B. Di mana di sini ada filternya ya. Tentu saja ada filternya. Di tiap departemen di tabel salary itu dijoinkan dengan
departemen pada tabel B. Dan itu akan keluar hasilnya seperti itu. Bagaimana? Anda bisa membayangkan dari subquery ini pada klausa from? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut, silakan. Nah, adik-adik sekalian, untuk memperdalam pengetahuan Anda mengenai subquery lanjutan, Anda bisa mengerjakan latihan yang ada di sini ya. Ada 4 soal. Yang pertama adalah buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Kemudian yang kedua, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1.700. Ya. 1 dan 2 ini jawabannya yang tadi ya, bisa pakai pairwise atau non-pairwise comparison subquery. Kemudian yang ketiga, ya, buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk bekerja dalam kurung hire date, ya, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Bruce. Dengan catatan bahwa data Bruce tidak ditampilkan dalam hasil query. Ini juga sama ya. Bisa Anda pakai query yang tadi ya, yang pairwise ataupun non pairwise. Yang terakhir nomor 4, buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Kalau ini hanya variasi saja yang nomor